Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum ingat tuh ayat itu, bahwasanya menurut Al-Quran orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka. Ukuran dunia bukan ukuran sukses. Orang dapat titel, dapat kedudukan, dapat jabatan, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya perusahaan yang banyak, itu bukan sukses. Makanya dia berusaha siang dan malam melaksanakan syariat Islam ini agar dia masuk surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum meskipun hanya seteguk kepada orang kafir. Orang beriman hidup ini digunakan terus untuk ibadah kepada Allah. Habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Yang kita cari sorga, semua niatkan karena Allah, bukan mencari dunia. Dunia pasti akan datang dan pasti akan dikasih. Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan, hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Cuma jangan lupa dunia. Tapi tujuan kita akhirat. Dunia tetap wajib kita cari. Orang cari nafkah, kerja, usaha, wajib. Gak boleh bergantung pada orang lain. Tapi tetap hidupnya dia, seluruh waktunya dia untuk ibadah kepada Allah, untuk mencari sorga. Tinggal dia harus pandai-pandai mengatur waktu. Batu thiruna hayata dunia, bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal jutaan kali dari dunia. Tapi kenapa orang-orang mengejar dunia? وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ente bidah, sesat neraka, bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrem. Hadis Nabi berbunyi, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita, Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi. Beliau ulama Syafi'i, Imam Nawawi, dalam dua kitab beliau, Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bid'ah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim? Kalau demikian berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi SAW, karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memvonis Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya. Karena yang kita sampaikan umum, kaidah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung.
ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, 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 bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrem. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah. Selesai, tanpa menunjuk batang hidung orang. Radikalisme dari mana? Ekstrem dari mana? Dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustadz ini, ustadz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga, jangan saya yang baca, bapak aja baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap salat mulia. Itu artinya? Nggak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal. Begitu artinya? Nggak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya yang mau dengar. Pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan, meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita nggak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memvonis neraka-neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan syurga. Itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi. Bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, nggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah. Nggak didengar pun nggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bid'ah, bacok. Yang buat bid'ah ini bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah. Elo masih lakukan, ya antara elo dan Allah subhanahu wa ta'ala. Surga neraka elo itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana? Sekarang takut sama corona. Selama ini ente ngerokok ditulis di sana, ditulis rokok membunuhmu, nggak takut terus dirokok. Kok saat corona yang belum pasti datang, engkau nggak, kok takut pakai masker macam-macam. Jelas di rokok ditulis apa jemaah? Rokok membunuhmu. Negeri kita masih melegalkan, dijual itu. Di mana-mana kita melihat dan orang beli. Padahal tulisannya rokok membunuhmu. Di mana-mana toko-toko. Coba di toko itu jualan corona. Dijual corona. Kira-kira ada yang beli gak jemaah? Padahal corona belum tentu mati loh jemaah. Belum tentu ada yang sembuh. Tapi kalau rokok sudah jelas ditulis, rokok membunuh. Maka ini yang kadang-kala kita perlu sadar. Kita tetap harus berusaha. Kita yakin takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab agar kita selamat. Dan saya sudah bilang ya, usahakan ajar anak-anak puasa penuh, bukan puasa setengah hari. Karena nggak ada dalam Islam puasa setengah hari itu nggak ada. Kalau dia nggak kuat Ustaz, ya biarin dia buka puasa dan sampaikan hukum syar'inya. Berarti puasamu batal ya nak, nggak apa-apa. Jadi dia faham hukum. Ini turun temurun, nggak apa-apa nak puasa setengah hari. Semua anak-anak Indonesia puasa setengah hari. Dari mana hukum syar'inya ini? Kan gitu. Ajarin puasa sehari. Berikan motivasi, gitu kan? Kasih sahur yang cukup, buka puasa yang cukup. Banyak anak-anak SD TK puasa sehari full bisa, gitu kan? Anak saya praktikin, masya Allah nggak ada yang bolong gitu dalam sebulan. Mana dia gembira? Kadang-kadang orang tuanya ini tanda kutip menjadi setan manusia. Jangan nak, kamu nanti nggak bisa, nggak usah. Aneh betul. Jika kita sudah mengamalkan 8 kunci kesuksesan, tapi keberkahan belum juga muncul, ya,
terlihat salah dalam kita lakukan, ya akhi, mengamalkan kunci itulah keberkahan hidup antum. Antum amalkan keimanan, ittiba, itu berkah hidup antum tuh. Kalau antum amalkan itu berkah hidup antum. Tinggal antum menambah keberkatan yang lain. Dari mana? Talabul ilmi, ya, mencari keberkahan doa orang yang soleh, berjihad di jalan Allah. Ini perbenarannya. Tapi semuanya itu baru kita dapatkan kalau kita mengamalkan, kita beriman. Banyak orang-orang belajar ilmu, belajar ini, tapi tidak iman, dia tidak dapat. Dengan mengamalkan itu, antum sudah dapat berkah. Ya. Jangan dianggap berkah itu tadi nilai. Saya sudah jadi orang alim Ustaz. Dulu belum ngaji, sekarang ngaji. Dulu Ustaz, penghasilan saya sebulan 10 juta Ustaz. Tapi setelah ngaji cuma 1 juta Ustaz. Apa masalah? Soalnya dulu saya tak tahu Ustaz 9 juta itu haram. Jadi tinggal yang 1 juta yang halal. Ya, hati-hati. Karena ingat sekali lagi, anak kunci tadi bahwa keberkatan itu bukan bertambahnya harta. Ya, kalau kita sudah beriman, harta tak dibagi Allah, itu tanda Allah sayang. Karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah hatta selembar sayap nyamuk. Maka itu kalau dia berharga selembar sayap nyamuk, dunia, setetes air laut pun tak Allah berikan kepada orang kafir. Ya. Apakah tetangga yang buruk bisa menjadi penghalang berkah? Antum bertanda dengan buruk itu bukan, antum tak dapat berkah. Artinya berkah tetangga yang baik itu tak dapat. Karena di antara surga kita di dunia ini, di antara nikmatnya kita di surga di dunia ini, berkah hidup kita juga dapat hidup di rumah yang luas, tetangga yang baik, istri yang cantik, kendaraan yang bagus. Itu nikmat dunia. Ini tetangga kita jelek, istri kita juga tak baik, kendaraan kita ya jarak 1 kilo, macetnya 2 kilo. Ya, ngapain antum? Dapat rumah pun RSSSSSS sampai habis air es. Ya, itu bukan nikmat. Ya, maka tetangga yang baik itu syukur. Kadang-kadang ada orang membeli rumah dengan nilai mahal, kalau di ukuran rumah itu murah, tetapi dia lihat tetangganya di situ. Ternyata dia ingin mengambil berkah tetangga yang baik. Ya, nah ini kita bersyukur kalau kita dapat ini. Ya, kalau belum lihat kata Rasulullah, maka ingat jangan suka menyakiti hati tetangga. Sebab bahaya kita dari situ. Ya.